jumpa Sobat Misdinar yang dikasihi Tuhan. Kalian adalah sahabat-sahabat Yesus yang dengan setia melayani altar kudusnya. Salam jumpa juga bagi saudara-saudari yang menyaksikan video ini. Kita tahu bahwa masa Advent adalah masa liturgis dalam kalender liturgi gereja. Masa Advent inilah yang mengawali rangkaian tahun liturgi dalam gereja kita. Nah, Corona Advent menjadi salah satu ciri dari masa Advent. Di samping warna ungu yang juga menjadi ciri dari masa Advent. Kata Corona dan kata Advent memiliki makna tersendiri. Corona berarti lingkaran, sering juga diartikan sebagai cincin. Sedangkan kata Advent berarti kedatangan, berasal dari kata Latin adventus. Kita juga barangkali sudah pernah mendengar kata parousia. Parousia, satu kata dari bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama dengan kata adventus. Dalam bahasa Indonesia, keduanya diterjemahkan atau diartikan sebagai kedatangan. Masa Advent dan Corona Advent dengan demikian mengantarkan kita pada pemahaman dan penghayatan akan kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus yang pertama di masa lalu ketika ia lahir di Bethlehem. Kedatangan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa kini. Dan kedatangan Yesus di masa yang akan datang pada saat parousia tiba atau yang dikenal dengan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali di dunia ini. Itulah yang menjadi awal dari pemahaman kita tentang masa Advent dan tentang Corona Advent. Dengan demikian, Corona Advent memiliki makna yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan di masa lalu di Bethlehem ketika dia lahir di dunia ini. Kedatangan Tuhan di masa kini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kedatangan Tuhan yang kedua kali pada saat dia datang sebagai Raja di hari parousia. Makna Corona Advent dikaitkan dengan kedatangan Tuhan tersebut. Selanjutnya, kita coba menelusuri sedikit bagaimana sebenarnya sejarah dari Corona Advent ini. Latar belakang dari Corona Advent yang digunakan di dalam gereja kita itu sebenarnya ada kaitan dengan kebiasaan bangsa Eropa dulu yang membuat lingkaran dedaunan yang ditempatkan di rumah-rumah untuk mengusir kegelapan dingin akibat musim dingin. Kebiasaan ini kemudian diadaptasi oleh gereja kita dalam apa yang disebut Corona Advent. Corona Advent menjadi simbol dari usaha manusia yang mau meyakini bahwa kuasa kegelapan, khususnya kegelapan dosa, dapat disingkirkan oleh kuasa Tuhan yang lahir dan datang ke dunia.
itulah yang menjadi latar belakang historis dari Corona Advent. Selanjutnya, kita coba melihat makna dari Corona Advent itu sendiri dalam beberapa unsurnya. Unsur yang pertama dalam Corona Advent, sebagaimana yang menjadi nama dari Corona Advent itu, yakni unsur corona, lingkaran. Jadi bukan persegi atau segitiga, tetapi berbentuk lingkaran. Lingkaran mengandung makna akan keabadian Tuhan. Jadi bentuk lingkaran dari corona itu sendiri menunjuk kepada keabadian dari Tuhan, sekaligus kesempurnaan dari Tuhan. Kesempurnaan cinta yang Tuhan mau berikan kepada manusia. Itulah makna dari lingkaran, bentuk lingkaran dalam Corona Advent. Unsur yang kedua yakni dedaunan hijau. Corona Advent dibentuk dari daun evergreen, daun yang bertahan hijau lebih lama daripada daun-daun yang lain. Karena itu biasanya digunakan sejenis daun pinus atau cemara yang dirangkai membentuk lingkaran hijau, membentuk corona di dalam Corona Advent ini. Apa makna dari dedaunan hijau ini? Ini melambangkan pengharapan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Harapan akan kehidupan kekal. Itulah yang menjadi makna dari dedaunan hijau. Dan kalau mau dibuat sedikit lebih kreatif lagi, Corona Advent ini bisa diberi sejenis buah-buah beri kecil yang berwarna merah yang tersembul di beberapa bagian dari Corona Advent tersebut. Makna dari buah beri merah ini adalah menunjuk kepada darah Yesus yang mau menyelamatkan ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia rela menyerahkan nyawanya, Dia rela mencurahkan darahnya untuk keselamatan manusia, agar manusia kembali bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan. Buah beri merah melambangkan, menyimbolkan Yesus yang mau mencurahkan darahnya bagi keselamatan manusia. Dan unsur yang keempat yang ada di dalam setiap krans Advent sering kita lihat adalah pita berwarna ungu. Jelas pita berwarna ungu menyimbolkan pertobatan yang mau dibangun, mau dihayati, mau diupayakan oleh kita sebagai umat untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia, berinkarnasi untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita mengalami kegembiraan dan kebahagiaan bersama Tuhan. Sekarang kita melihat dan mendalami tentang 4 lilin yang ada dalam setiap Corona Advent. Ada 3 lilin ungu dan 1 lilin
merah muda. Sebenarnya dalam dokumen gereja, direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi tidak disebutkan kalau harus menggunakan lilin ungu atau lilin putih. Dengan demikian, tidak ada salahnya ketika umat menata krans Advent dengan lilin ungu atau dengan lilin putih. Yang pasti, pada minggu ketiga masa Advent ada lilin yang berwarna merah muda. Setiap lilin akan dinyalakan minggu demi minggu, mulai dari hari Minggu Advent yang pertama, lilin Advent yang pertama, hari Minggu Advent yang kedua untuk lilin yang kedua, dan seterusnya sampai pada lilin yang keempat. Apa makna dan kekayaan religius yang ada di dalam setiap lilin tersebut? Kita mulai dengan lilin yang pertama. Lilin yang pertama yang dinyalakan pada hari Minggu Advent yang pertama, hari Minggu inilah yang membuka seluruh rangkaian tahun liturgi gereja kita yang nanti akan berakhir pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Lilin yang pertama ini disebut lilin harapan, Hope Candle. Ingatlah bahwa ketika lilin harapan dinyalakan, maka harapan kita akan kedatangan Tuhan yang mau menyelamatkan, dihidupkan, digairahkan. Harapan kita kembali menyala bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus putranya. Lilin yang pertama ini selain disebut sebagai lilin harapan, lilin ini dikenal juga dengan lilin nabi. Para nabi berperan besar dalam menyiapkan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan dinubuatkan dalam beberapa kitab para nabi. Itulah maksudnya mengapa lilin yang pertama ini disebut lilin para nabi. Lilin yang kedua. Lilin yang kedua akan dinyalakan pada hari Minggu Advent yang kedua. Inilah lilin kesetiaan cinta, Love Candle. Nyala lilin ini kiranya mengobarkan cinta kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap setia untuk menyiapkan jalan baginya. Kita tetap setia dan penuh cinta untuk menyiapkan hati kita menanti dan menyambut kedatangan Tuhan pada hari Natal nanti. Hati kita kiranya dipenuhi cinta yang tulus, cinta yang suci untuk Sang Bayi Yesus. Itulah yang mau disimbolkan oleh Love Candle ini, lilin yang kedua. Lilin ini juga disebut sebagai lilin Bethlehem. Kalau lilin yang pertama disebut lilin para nabi, maka lilin yang kedua disebut juga lilin Bethlehem. Hati kita kiranya menjadi seperti kota Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir.
Itulah makna dari lilin yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke lilin yang ketiga. Nah, lilin ini agak berbeda karena warnanya lain, berwarna merah muda. Merah muda adalah perpaduan antara ungu dan putih. Pertobatan dan kesucian akan menimbulkan sukacita. Lilin yang ketiga ini disebut sebagai joy candle, lilin sukacita, karena dinyalakan pada hari Minggu Gaudete, hari Minggu sukacita dalam minggu-minggu Advent, minggu-minggu yang mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mengapa disebut sebagai lilin sukacita? Karena pada minggu yang ketiga ini kerinduan kita akan Yesus yang mau lahir ke dunia ini seakan tidak tertahankan. Sukacita kita, kegembiraan kita, joy yang ada di dalam hati kita seakan tak tertahankan lagi. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lilin yang ketiga ini diberi nama juga sebagai lilin gembala. Karena para gembala adalah orang-orang pertama yang menerima warta sukacita kelahiran Tuhan. Warta sukacita yang mereka terima dari para malaikat di padang Bethlehem. Orang-orang sederhana yang tulus yang menerima warta sukacita kelahiran Tuhan untuk pertama kalinya. Dan mereka pula lah yang pertama melihat bayi Yesus di palungan. Sungguh merupakan sukacita bagi mereka. Itulah makna dari lilin yang ketiga, lilin gembala, joy candle, yang dinyalakan pada hari Minggu Gaudete. Dan terakhir ada lilin yang keempat yang disebut juga sebagai peace candle, lilin kedamaian, lilin damai. Mengapa disebut sebagai lilin damai? Karena lilin ini mengantar kita semakin dekat kepada Sang Raja Damai. Yesus Sang Raja Damai lahir ke dunia. Tidak lama lagi setelah lilin yang keempat ini bernyala, bersama-sama tentu dengan 3 lilin lainnya yang sudah lebih dahulu dinyalakan sejak hari Minggu Advent pertama, kedua, dan ketiga. Maka kedamaian itu akan semakin terasa dalam hati kita karena kita menjadi semakin dekat dengan kelahiran Sang Raja Damai di hari Natal nanti. Itulah penjelasan tentang makna dari 4 lilin yang ada pada setiap Corona Advent. Selanjutnya, saudara-saudari terkasih, kita coba menelusuri adanya tradisi atau kebiasaan menempatkan baskom biru pada Corona Advent. Baskom biru ini bisa berbentuk 4 baskom kecil, di mana lilin-lilin Advent
pada corona tersebut ditempatkan, atau kalau tidak memungkinkan bisa diganti dengan satu baskom biru yang lebih besar dan ditempatkan pada bagian bawah dari Corona Advent tersebut. Baskom biru ini menunjuk kepada rahim Maria, perawan yang mengandung sang bayi Yesus karena kuasa Roh Kudus. Jadi, baskom biru ditempatkan sebagai simbol dari rahim Maria, tempat di mana Yesus dikandung tanpa dosa. Itulah yang perlu kita lihat dan sekaligus kita pahami terkait dengan baskom biru dalam Corona Advent. Mengakhiri katekese ini, saya mau mengutip salah satu bagian dari Katekismus Gereja Katolik, tepatnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 524. Dikatakan demikian: dengan perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan kembali penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat didorong dan dibantu untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan lewat perayaan Natal, perayaan yang memperingati kedatangan Tuhan yang pertama di Bethlehem, dan sekaligus juga perayaan liturgi Advent mau menghidupkan kerinduan serta kesiapan akan kedatangan Tuhan yang kedua pada saat parusia, sambil kita tetap siap sedia menyambut kedatangan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Yesus yang lahir ke dunia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudari, mari kita songsong kedatangan Tuhan lewat pesta Natal nanti. Kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita agar kita layak untuk menyambut kedatangannya lewat perayaan seputar pesta Natal. Tetapi yang teristimewa juga, kita menyambut, kita siap untuk menerima kedatangan Yesus dalam diri kita, dalam hidup kita masing-masing, dalam hidup keluarga kita, dan dalam seluruh karya-karya kita menjadi pewarta-pewarta kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, selamat datang. Tuhan Yesus, kami siap menyambut Immanuel.